Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lolo, mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Kediri kelas Wamena. Berikut adalah SOP resusitasi BBL. Sebelum melakukan tindakan, lakukan persiapan alat tempat resusitasi datar, rata, cukup keras, bersih, dan kering, serta hangat. Kemudian siapkan 3 lembar handuk atau kain bersih, kering, dan hangat. Kemudian siapkan alat pengisap lendir atau suction. Jangan lupa menyiapkan ventilasi, balon dan sungkup serta katup pelepas. Lampu 60 watt dengan jarak sekitar 60 cm dari bayi. Pastikan penolong sudah mencuci tangan. Lakukan resusitasi jika pada penilaian terdapat keadaan bayi megap-megap atau tidak bernafas. Lakukan pengisapan lendir terlebih dahulu dengan membuka mulut lebar, usap dan isap lendir dari mulut, kemudian dari hidung, lalu klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Sambil memotong tali pusat, beritahu ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami masalah sehingga perlu dilakukan tindakan resusitasi. Minta ibu dan keluarga memahami upaya ini dan minta mereka ikut membantu mengawasi ibu. Selimuti bayi dengan handuk atau kain yang sudah diletakkan di atas perut ibu atau sekitar 45 cm dari bayinya. Bagian wajah dan dada tetap terbuka. Letakkan bayi di tempat resusitasi, kemudian posisikan kepala bayi pada posisi sedikit ekstensi. Dengan mengganjal bahu menggunakan handuk atau kain yang telah disiapkan dengan ketebalan sekitar 3 cm. Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu. Bersihkan jalan nafas dengan mengisap lendir di mulut sedalam kurang lebih 5 cm dan kemudian hidung. Jangan melewati cuping hidung. Keringkan bayi sedikit tekanan dengan menggosok muka, dada, perut, punggung bayi sebagai rangsangan taktil untuk merangsang pernapasan. Ganti kain yang basah dengan kain yang bersih dan kering. Kemudian selimuti bayi dengan kain kering. Bagian wajah dan dada biarkan tetap terbuka. Kemudian reposisikan kepala bayi. Nilai langkah awal dan buat keputusan yang akan dilakukan. Jika bayi bernafas normal atau tidak megap-megap atau menangis, lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi tidak bernafas spontan atau nafas megap-megap, lakukan ventilasi. Ventilasi dapat dilakukan dengan balon sungkup. Pastikan bagian dada bayi tidak terselimuti kain agar penolong dapat menilai pengembangan dada bayi waktu dilakukan peniupan udara atau peremasan balon. Pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan pelekatan sungkup dan wajah bayi.
Remas balon 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk mengalirkan udara ke jalan nafas bayi. Perhatikan gerakan dinding dada. Naiknya dinding dada mencerminkan pengembangan paru dan udara masuk. Jika dinding dada naik atau mengembang, periksa kembali perlekatan sungkup, adakah kebocoran atau tidak. Kemudian periksa posisi kepala, apakah dalam posisi ekstensi atau tidak. Apakah ada sumbatan jalan napas oleh lendir pada mulut atau hidung. Perbaiki posisi bayi, pastikan kepala tetap ekstensi. Kemudian lakukan pengesapan lendir ulang. Ibu, sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu. Kemudian lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan meremas balon dengan tekanan 20 cm air, frekuensi 20 kali dalam 30 detik. Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernafas normal atau menangis, hentikan ventilasi, kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi masih megap-megap atau tidak bernafas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. Begitu juga selanjutnya. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit. Nilai denyut jantung. Siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi. Pada penilaian ulang ventilasi berikutnya, selain nafas, lakukan juga penilaian denyut jantung bayi. Jika bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan, tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tidak bernapas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk melakukan resusitasi. Jika resusitasi berhasil, lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian FITKA, pencegahan infeksi, yaitu pemberian salep mata atau tetes mata antibiotik. Jika perlu rujukan, konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan dan pencatatan serta laporan. Jika dirujuk bayi membaik dan tidak perlu diresusitasi, berikan vitamin K serta salep atau tetes mata antibiotik dan susui bayi jika tidak ada kontraindikasi.